Selamat siang, bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih bersama saya, Roni Manggolo Patikawa, dan mitra saya, Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan berita-berita terviral, terupdate, dan terpercaya tentunya, khususnya untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari batampost.co.id. Peraturan berubah-ubah, tiket pesawat hangus. Batampost.co.id. Regulasi transportasi yang kerap berubah-ubah di masa PPKM ini dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya beragam, tapi yang kerap terjadi karena banyak yang terpaksa berangkat dengan pesawat. Salah satunya Albert Silalahi. Ia terpaksa mengurungkan niatnya terbang ke Medan untuk mengakhiri pernikahan kerabatnya. Seharusnya berangkatnya hari ini, kemarin pukul 12, tapi kemarin peraturan berubah harus swab lagi. Makanya saya swab di Kamis tanggal 21 Oktober sore kemarin. Tapi hasilnya keluarnya Senin, tanggal 25 Oktober. Terpaksa dibatalkan karena katanya saat dijumpai di Sukajadi Jumat 22 Oktober 2021. Mengapa hasil swab lambat keluar? Karena calon penumpang harus menjalani swab. Hal ini menimbulkan antrian panjang sehingga hasilnya lama keluar. Namun ia sangat kesal karena ternyata ada pengumuman baru dari pihak bandara bahwa tujuan Sumatera boleh menggunakan hasil rapid test dan antigen kemarin. Pasalnya dia sudah membatalkan keberangkatannya dan tiketnya hangus. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Yang paling jelas tiketnya hangus, sedangkan tiket pulang yang sudah dipesan kemarin masih bisa refund. Perpanjangan PPKM telah diterapkan hingga 1 November 2021. Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 pada Selasa 19 Oktober 2021. Dalam aturan tersebut diterapkan bahwa setiap penumpang pesawat harus menunjukkan hasil PCR yang dilakukan maksimal H-2 sebelum keberangkatan. Sedangkan dalam peraturan yang sebelumnya yaitu dalam SE Satgas COVID-19 nomor 17 tahun 2021, calon penumpang yang sudah divaksinasi dosis penuh boleh menggunakan hasil rapid test antigen. Bagi calon penumpang yang baru vaksinasi dosis pertama harus menunjukkan hasil PCR. Jadi ini peraturannya belum berubah lagi. Berubah-berubah. Jadi belum pasti, masyarakat bingung ya kan. Bingung. Itu yang paling bahaya memang yang menggunakan pesawat. Iya, betul. Karena untuk di cancel itu sayang kan tiket pesawatnya. Mana kan? Ya lumayan sih, tiket pesawatnya pasti lebih murah sih daripada PCR. Cuman ya tapi kan harus cancel dia. Cancel jadinya gitu. Karena gara-gara peraturannya itu berubah-ubah. Kemarin kita juga bacain berita udah nggak pakai PCR ya, Bang? Iya, pakai antigen ya. Antigen karena sudah vaksin yang kedua kali. Ternyata ini berubah lagi, harus pakai PCR. Jadi mau nggak mau si bapak ini cancel penerbangannya, dia harus PCR lagi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang mana nih Pak yang betul sebelum saya pulang kampung nih? Lu ada rencana pulang kampung? Belum ada sih, Bang. Kapan kamu pulang kampung kalau gitu? Tak ada gunanya kalau gitu. Tapi jadi sekarang tuh harus jelas dulu lah peraturannya. Ya, yang jelas tuh sekarang itu aku rasa yang gak usah pulang kampung dulu. Ya sih, sini aja dulu. Jadi tadi mungkin bisa ini mau menghadiri acara pernikahan jadi saudaranya. Gagal. Entah dia gagal nikah atau dia yang gagal berangkat gitu kan. Bisa jadi bapak ini salah satu orang yang paling ini kali yang di keluarganya yang harus datang kan, kita nggak tahu. KUA, mungkin dia Pak KUA enggak sih, Bang, dari marganya Silalahi. Oh, Pak, berarti keluarga mungkin ya. Bisa dihadiri, saran kita sih hadirnya melalui video call. Video call aja. Video call digantikan pakai tab lah, video callnya biar agak besar kan. Nah, jadi nggak konekin aja ke TV kan bisa. Lebar gitu. Jadi ikut datang ya. Kalau makanannya mungkin nggak bisa dicicipin. Ya itu ya mas aja lah di rumah. Ya aku rasa sih pihak yang menikah yang penting transferannya masuk. Iya. Kalau aku sih ya, kalau aku yang nikah kayak gitu udahlah nggak apa-apa nggak datang gitu, daripada PCR lagi uangnya mending transfer aja ke pengantin. Tapi untuk Bapak Wali Kota Batam, tolong diterapkan lagi peraturannya yang benar, itu pakai PCR atau antigen. Jangan tiba-tiba berubah kayak gini kan, sangat merugikan sekali gitu. Ini ditetapkan lagi aja, dipastikan. Ya, ditetapkan, dipastikan. Jangan usah buru-buru lah, entah
tahajud dulu lah buat nentuin keputusan. Rapat, oh iya Bukan rapat. tahajud perlu juga sih Perlu sebenarnya. juga ya kan? gitu, ikhtiar gitu kan. Ikhtiarnya itu dengan rapat. Rapat. bisa Diajaklah orang-orang seperti Hmm. Dila yang mau pulang kampung. Boleh, Untuk kalian tak sponsor. untuk pulang kampung. PCR aja juga apa-apa. Ya PCR aja, tapi tiketnya nggak usah. Tiketnya ya beli sendiri juga nggak apa-apa. Nggak Tapi kalau beli tiket ya nggak apa-apa. Ya mungkin kalau mau rapat bisa undang kami Pak berdua gitu kan untuk menyalurin opini-opini masyarakat ini Ya, gitu. kita kepinginan kami ya Pak, bukan kepinginan masyarakat. Ya, pokoknya gitu lah ya Pak ya, jangan diubah-ubah lagi ya, tolong ya. Oke, untuk berita selanjutnya dari Bang Roni, silakan Bang. Berita selanjutnya dari kompas.com. Di Batam, 225 TKI dari luar negeri positif COVID-19. Batam, kompas.com. Sebanyak 225 orang tenaga kerja Indonesia TKI yang baru pulang dari Malaysia dan Singapura langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Infeksi RSKI Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Kepri, Minggu 24 Oktober 2021. Saat dikonfirmasi, Kepala Penerangan Komando Resor Militer Korem 033 WP Mayor Infantri ini mungkin ya, Reza Fahlevi mengatakan 225 TKI tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Semuanya terkonfirmasi positif COVID-19, kata Reza Fahlevi melalui telepon Minggu. Ia mengatakan 225 TKI yang dirawat di RSKI Pulau Galang terdiri dari 124 laki-laki dan 101 perempuan. Dan dengan dirawatnya 225 TKI tersebut, maka tingkat keterisian RSKI Pulau Galang tinggal 48,91%, kata Reza Fahlevi. Sesuai prosedur saat tiba di Batam, seluruh TKI harus menjalani tes PCR. Kemudian apabila hasil positif COVID-19, maka harus langsung diisolasi di RSKI Pulau Galang. Namun apabila hasil negatif, tetap harus dibawa ke RSKI Pulau Galang. Namun hanya melaksanakan karantina selama 8 hari. Oke. Jadi ada 225 TKI dari Singapura dan Malaysia. Ternyata mereka belum positif, Positif. Udah ini positif ya? Ini udah positif COVID-19. Dari 225 itu 124 laki-laki, 101 perempuan. Cuman yang jadi pertanyaanku Bang, mereka kan dari sana tuh, dari luar negeri kan. Kenapa bisa mereka positif, mereka bisa balik ke sini ya? Seharusnya bukannya mereka di sana harus dikarantina dulu. Oh iya ya. Harusnya kan pas cek PCR mau naik kapal laut atau pesawat gitu kan. Harus jadi dicek dulu. PCR. Kenapa tiba-tiba sampai di sini baru dinyatakan positif? Iya. Seharusnya kan mereka kan harus dirawat dulu di sana. Baru dipulangkan. Berarti dengan adanya 225 TKI ini yang Tapi datang, di situ dibilangnya dan walaupun tidak positif harus tetap dirawat di Rumah Sakit Galang. Berarti belum pasti dong itu positif apa enggak? Tapi di sini dikonfirmasi positif. Oh. Jadi gini, kalau kalian yang baru dari luar negeri ya, khususnya ya, nyampe di Indonesia itu harus dikarantina. Positif atau negatif tetap harus dikarantina. Iya, seharusnya gitu sih. Memang tetap, gitu. Iya, memang gitu. Iya, memang gitu. Seharusnya. Tapi pertanyaanku, kalau mereka nyampe di Indonesia dengan catatan mereka sudah positif, mungkin kenapa waktu dari sana ke sini, sana tuh nggak ngecek gitu? Dicek. Mungkin karena dia di luar negeri kan, Abdul biar aja positif pulang lah. Gitu. Kayak, kan bukan negara dia. Ya kayak daripada kondisinya yang positif, mending kok di sana aja lah positif gitu. Berangkatlah sana, pulang lah. Hus. Tapi syukurlah begitu nyampe langsung dicek, langsung dibawa ke Galang. Jadi nggak kesana kemari dulu. Jadi bertambah lagi positif dari TKI. Positif di COVID, Batam. Di Batam. Jadi nggak jelas ini nggak ngerti kita. Dia tadi di situ PPKM diperpanjang apa? Ya sampai kan? 1 Oktober. Diperpanjang. Jadi kemarin kita baca udah level 1. Udah level 1.
Jadi ini sebenarnya yang mana yang harus kita baca ini? Atau yang harus kita dengar? Jangankan Anda yang melihat video ini, kami aja yang baca bengong. Jadi Ya, jadi tolong jangan bilang membingungkan. kami yang pelin-pelan, karena kami juga Kami ambil juga beritanya baca sesuai dari Kompas, dari Batam Batam Post, dari Post, berita-berita yang berita udah yang gini gitu. terpercaya lah. Terpercaya. Paling Iya. kami ngelawak-ngelawaknya aja yang Yang agak inilah ya kan. nggak ada dari Batam Nggak Post. ada dari Batam Post, nggak ada. Ngelawaknya aja itu. Itu inisiatif Untuk menghibur penonton. menghibur. Kalau baca berita beneran mahal bayarannya. Mungkin Batam Post mau butuh penyiar yang serius, kita Kami siap. bisa, sebenarnya bisa. Bisa. Tinggal telepon Tinggal aja. telepon, Hubungi nomor di bawah ini. di bawah ini ya kan. Atau ke kantor Amanah Kurir ya, silakan. bisa juga. Mau main-main ke sini gitu. Mau kita jadi penyiarnya Batam Post atau kompas.com boleh kita bikinkan kontennya. Bisa kita bikinkan. Jadi promosi kok. Naik jabatan. Oke, berita selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. Kasus perceraian di Batam tinggi, ini penyebab utamanya. Batampost.co.id. Kasus perceraian di Kota Batam masih terbilang tinggi. Tercatat sejak Januari sampai Oktober 2001, ini sudah ada 1.716 kasus perceraian masuk ke Pengadilan Agama Kota Batam. Kasus perceraian ini masih didominasi oleh gugatan pihak istri atau dikenal dengan cerai gugat. Wakil Kepala Pengadilan Agama Batam, Syarkashi, mengatakan kasus perceraian yang masuk sampai 21 Oktober 2021 sebanyak 1.557 kasus. Di antaranya sudah diputus atau diterbitkan akte perceraian oleh Pengadilan Agama. Kasus yang masuk 1.716. Sedangkan yang sudah diputus sebanyak 1.557 perkara, kata Syarkashi di kantor Jumat 22 Oktober 2021. Menurutnya tingkat perceraian di Batam meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data dimiliki Pengadilan Agama Batam. Rata-rata peningkatan angka perceraian itu 5-10% setiap tahun, ujarnya. Berdasarkan data pada 2017, angka perceraian di Batam mencapai 2.243 kasus. Angka ini naik menjadi 2.456 kasus perceraian di tahun 2018 lalu. Sementara di tahun 2019 angka perceraian mencapai 2.213 kasus. Lalu tahun 2020 kasus mencapai 2.126 perkara. Ia merinci sepanjang bulan Januari 2021 kasus yang diputuskan sebanyak 93 perkara. Terdiri dari 29 cerai talak dan 64 cerai gugat. Sementara Februari 2021 ada 133 kasus diputus PA Batam. Terdiri dari 53 cerai talak dan 80 lain cerai gugat. Kasus yang masuk dan putus bulan Maret ini cukup tinggi. Sementara pada bulan Mei 2021 ada 129 kasus yang diputus PA, terdiri dari 93 cerai gugat dan 36 cerai talak. Sedangkan di bulan Juni 2021 ada 155 kasus, terdiri dari 115 cerai gugat dan 40 kasus cerai talak. Sementara cerai talak atau dari pihak suami tetap ada, namun jumlahnya setengah dari kasus gugat. Syarkashi menyebutkan cerai gugat dipicu beberapa faktor, paling banyak masalah nafkah, perselisihan, dan pertengkaran terus-menerus. Sementara sisanya faktor ekonomi. Cerai gugat paling banyak itu karena suami tidak memberi nafkah istri. Selain itu, faktor lainnya yang memicu perceraian juga ada dari faktor poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor perselingkuhan atau zina. Sementara itu untuk cerai talak yang paling berdominasi karena perselisihan sehingga menyebabkan pertengkaran terus-menerus. Ada juga istri meninggalkan tempat tinggal dalam waktu yang lama, perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dan sebagainya. Kelompok usia yang paling banyak melakukan perceraian adalah usia muda yakni 25 tahun hingga 40 tahun. Usia tersebut sangat rentan mengingat ego kedua pasangan masing-masing sangat tinggi. Baca berita perceraian kan. Yang jadi pertanyaanku. Ini hot ini. Enggak, yang jadi pertanyaanku, Bang.
Ini nikah aja belum. Kau Kenapa yang jangan- cerai banget? Tuh loh, Ini bahaya, Dil. Bagusnya kau jangan. Bang. Ini aku agak rancu sama hidup aku nih ya. Makanya. Kenapa? Yang cerai aja sampai 2.200, 2.400. Sekarang tahun ini 2.700. Aku takut aku nggak kebagian lajang. Kau dapat duda. Aku takut ada dapat duda ini. Karena yang cerai sampai 1.700 orang. Apakah dari Palembang. 1.700 itu adalah calon dari suamimu? Apakah dari 1.700 ini ada jodohku? Saya ini aduh. Ngeri loh. Jadi itu Kebanyakan yang nggak ngasih nafkah. Nafkah apa dulu? Kan tadi katanya ada dibagi ada nafkah. Kalau aku bilang Ngasih nafkah lahir ya bang, karena semua orang pasti bisa memberikan nafkah batin. Tapi kalau lahir itu apa paling ekonomi. memicu. Untuk ekonomi. Karena itulah tadi Karena itu COVID. kebutuhan sehari-hari loh. COVID kan, habis itu COVID. banyak yang dirumahkan, pekerjaan Tuh. berkurang, Tuh. pengangguran bertambah. Jadi karena COVID ini si suami jadi sering di rumah, Iya, nganggur, si istri nganggur. muak kali nengok muka kau Kau nganggur. kau lagi gitu. Bangun tidur kau, mau tidur kau, siang kau gitu Gak kan. dinafkahi jadinya kan. Saran aku sih buat yang lagi nganggur, mending keluar lah, keluar dari rumah. Keluar aja lah dulu. Mau Keluar. kayak manapun bentuk kau nanti di luar. Bisa keluar aja. Berat-berat dari kerja. Kayak cecek usaha lah. Tapi nggak mau aku ngajarin kayak gitu. Nanti suami aku kayak gitu juga. Ya kan? Gitu. Jadi ya itulah ya. Pokoknya Terus, berarti ini salah satu faktor dari COVID. ekonomi ya COVID benar. Kemarin juga aku pernah nonton Deddy Corbuzier di Cina juga Mm-mm. perceraian meningkat sejak Semenjak corona. COVID. Nah, Mm. karena itulah tadi Apa jangan-jangan aku nggak dapat jodoh gara-gara corona COVID. juga? bisa jadi dia. Bisa jadi kan bang? Jodohku, Atau mungkin jodohku di ini karantina. kan enggak bang? Ini kan kasus perceraian kan 1.716. Tambahlah 1.717 itu jodoh aku berarti itu. Bisa jadi jodohku di karantina. Oh bisa jadi yang balik TKW itu ya. Masuk angin. Iya, yang corona dari TKW. Ya lah gitu. Pokoknya aduh aku agak ketar-ketir ini ya. Nanti aku dapetnya yang gitu. Udah. Oke lah untuk berita selanjutnya dari Bang Roni silakan Bang. Berita selanjutnya dari majalah CEO.com. Diduga bos kabur tak bayar gaji pekerja miliaran rupiah. PT Delimax Konstruksi Indonesia DKI selaku subkontraktor PT PAX Ocean atau GTI yang mempekerjakan ratusan pekerja proyek kapal ring GS 050 offshore di kawasan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diduga bos PT DKI berinisial IK kabur tidak membayar upah atau gaji ratusan pekerja setelah adanya pencairan uang dari pihak PT PAX Ocean selaku main kontraktor dari PT DKI. Kami pekerja ada 150 orang yang bekerja, jelas Simamora kepada majalah CEO.com di salah satu angkringan di kawasan SP Sabtu 23 Oktober 2021. Simamora selaku supervisor yang telah bekerja kurang lebih 1 tahun di PT DKI menambahkan bahwa sudah 2 bulan tidak digaji PT DKI dan diduga Ika telah melarikan diri keluar kota. Sudah 2 bulan kami tidak digaji. Kalau dihitung-hitung gaji itu mencapai miliaran rupiah. Kami menduga bos Ika Hen selaku Direktur PT Delimax Konstruksi Indonesia telah melarikan diri keluar kota, tambahnya. Ika yang diduga telah melarikan diri keluar kota setelah para pekerja mencoba beberapa kali menghubungi handphone selulernya tidak aktif dan mendatangi ke rumah bos PT DIK tidak ada di tempat. Awalnya bos atau Ika menelpon pihak office timekeeper agar datang ke kantor untuk menghitung gaji yang cash atau tunai.
Setelah ditunggu ternyata bos tidak kunjung datang dan ditelepon balik handphone si bos tidak aktif lagi. Lalu 4 orang tim office mendatangi rumah, ternyata rumah kosong dan terkunci. Papar Shimamura yang didampingi rekan kerjanya Hutapea Sitorus Sihombing Dolok Saribu. Besoknya kami langsung mendatangi PT Pax Ocean selaku Menkon untuk memaparkan bahwa Ika yang diduga telah melarikan diri keluar kota di mana handphone tidak aktif dan rumahnya telah kosong dan terkunci. Lalu pihak Menkon menjelaskan bahwa pihaknya telah mencairkan dana atau uang sebesar 600 juta rupiah ke Ika, lanjut Shimamura. Di hari yang sama, usai pertemuan dengan pihak Menkon, para pekerja langsung mendatangi pihak Polsek Batu Haji untuk memaparkan permasalahan yang dialami ratusan pekerja PT Delimas Konstruksi Indonesia serta mendatangi pihak pengawasan dan penindakan tenaga kerja. Shimamura yang didampingi rekan-rekan kerjanya berharap kepada pihak PT Delimas Konstruksi Indonesia untuk membayarkan upah yang 2 bulan belum dibayarkan serta berharap PT Pax Ocean selaku Menkon mengambil kebijakan. Kami berharap bos punya itikat baik untuk membayarkan 2 bulan gaji kami. Ini bos luar biasa ini, hebat. Luar biasa sekali. Jadi setelah dana itu cair, dia cabut. Memang kamu mau Berani. karma bagaimana yang harus dikasih ya? Keberanian ini luar biasa. Bawa kabur uang hak orang ya, ratusan. itu hak orang loh. Itu namanya sama aja dia merampok. Sama ya? Ya sama lah bang, itu kan merampok hak dari orang yang punya Jadi duit. harus dituntut ini dulu. Harus dituntut, karena kan ini hak mereka bang. Ya. Pasti mereka sebelum bekerja kan pasti ada kontrak-kontraknya kan. PT lah gitu. Berapa tadi 500 jutaan ya? 600. 600 jutaan yang sudah cair sama dia. Dia lari. Dia lari. Berapa lah uang 600 juta itu? Masa mau lari? Banyak gak? Banyak sih. Lumayan juga. Iya. Tapi ya berapa lama? Kalau dia bertahan? nyampe dia lari ke Jakarta udah sebentar aja habis. Sebentar aja habis. Biaya hidup di Jakarta mahal. Kalau dia larinya agak-agak ke desa-desa, Ke mungkin kampung-kampung agak lama. Ke hutan, kalau ke hutan aku rasa nggak habis. nggak habis. Karena nggak tahu mau kayak mana. Dibelanjain ya. Kecuali kok dibakar. Buat Uangnya. anget-anget di badan. Kalau Aku rasa nih uangnya nih udah minus duluan. udah minus. Ya udah minus ini. Iya. Ini pastinya udah ada problem sebelumnya Iya. yang dia Dia ditutupi. jadi dia masang kuda-kuda, di cair duitnya dia langsung pas kabur. begitu cairnya langsung kuda naik kuda. Berarti Iya. nggak naik pesawat. Wah, aku kalau nggak dibayar kayak gini, bokap. Mana orang dia udah lari rumah kosong. Oh iya. Bosnya aja ngontrak. Kontrak. Kontrak. Gak tahu. Tapi kasihan loh karyawannya 150 orang loh. Itu kan punya anak istri Pak. Kok Bapak kabur? Sendiri lagi nggak ngajak-ngajak. Kalau mau diajak lah ke karyawannya. Aku maksudnya. Oh, Bapak lupa ya sama saya. Kalau dapat duit. Oke. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, berita selanjutnya dari batampost.co.id. Video tubuh korban hancur saat kecelakaan di bawah flyover laluan Madani hoax. Hoax ternyata guys, video itu. Batampost.co.id. Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Riki Firmansyah mengatakan video kecelakaan lalu lintas di bawah flyover laluan Madani yang menyebabkan seorang pengendara sepeda motor badannya hancur dan menyisakan kepala berhelm merupakan berita bohong atau hoax. Video itu sempat beredar di berbagai media sosial dan aplikasi perpesanan WhatsApp dalam 3 hari pekan. Tidak benar itu hoax, ujar Ricky kemarin. Ia menjelaskan langkah lantas yang informasinya beredar luas tersebut memang benar terjadi pada Selasa 19 Oktober 2021. Namun kondisi korban tidak separah yang digambarkan dalam video tersebut. Dalam kecelakaan itu, motor Yamaha NMAX BP 5361 QA yang dikendarai Kelvin melaju dari arah Batam Center menuju Tiban ditabrak mobil Suzuki BP 1814 JQ. Namun, korban kecelakaan tidak mengalami kondisi seperti yang beredar dalam video. Tidak ada korban jiwa atau meninggal dunia, hanya kerugian material
dan korban sepeda motornya hanya mengalami luka ringan, hanya lecet di bagian tangan bebernya. Dengan beredarnya video tersebut, Ricky mengimbau ke masyarakat tidak tertipu dengan beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita yang belum jelas kebenarannya. Diteliti lebih dahulu informasi yang masuk benar atau tidak. Jangan sampai terkecoh dengan hoaks. Kami imbau masyarakat Kota Batam jangan menyebar luaskan berita hoaks karena ada sanksi pidananya, tegas Ricky. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Barelang untuk menelusuri sumber pertama penyebaran hoaks tersebut. Kami sedang mencari siapa pertama penyebarnya karena ini sudah menimbulkan kegaduhan dan kenyamanan masyarakat. Nah, ayo. Jadi berita yang kemarin beberapa hari yang lalu Viral ya? Iya, yang viral di Kepalanya. WA, termasuk aku juga ngelihat itu agak Ini gimana. Aku nggak lihat loh, aku cuma dikasih tahu aja. Jadi dia kepala doang bang, kan ada helmnya. Badannya udah nggak ada, tapi sususnya itu ada. Kelihatan. Tangan-tangannya? Nggak ada lagi bang. Kepala ini aja. Agak geli sih ya, cuman sebenarnya kan kecelakaan. Geli, kau emang apa? Ngeri. Geli, bang, geli aku tuh beda. Kau bisa kan antara geli dan ngeri? Enggak, geli aku beda. Kalau aku geli, nengok kayak gitu geli. Kalau ngeri nengok apa? Merinding itu ya. Kalau nengok itu, yang satu itu? Perceraian tadi atau kok merinding? Bang Anto jangan sampai perceraian tadi kan ada 1716. Jangan sampai abang yang ke-17. Ini di belakang ini ada penonton agak 1.500 orang. Jadi itu beritanya hoax. Ya, beritanya hoax. Jadi tolong kalian agak lebih pintar lagi untuk ini. Orang ada fotonya bang, kecelakaan motor dengan mobil. Tapi flyover, betul-betul di flyover. Iya, benar-benar di flyover. Kan ada bacaannya itu. Flyover di sini kan ada bacaannya. Haluan Madani. Haluan Madani. Ada bacaannya. Ada bacaan. Di foto itu? Nggak ada. Cuman memang posisinya memang di situ. Jadi mau tergencet gini loh bang, ini motor, ini mobil, ini motor. Motornya cuma gini aja. Masa iya orangnya sampai badannya hilang? Maksudnya tapi kecelakaannya benar-benar ada. Tapi berita yang dia sampai hancur itu yang hoax. Nggak, ya hoax. Cuman sebenarnya itu orangnya cuma lecet-lecet doang. Iya. Dia ada sih tulisannya. Ada, dia kasih tahu, memang benar adanya. Ada kecelakaannya. Motor BP NMAX. Motor abang bang. Barengan ke. Sama mobil Suzuki BP 1814 JQ gitu. Oh, berarti kecelakaannya ada. Kecelakaannya memang ada, cuman video yang tersebar di itu yang kepalanya doang itu nggak ada. Itu ada hoax. Videonya, tapi hoax. Iya, tapi bukan di kejadian saat itu. Tapi pernah kejadian itu. Ya kalau ada videonya berarti pernah. Di situ juga. Nggak tahu di mana. Yang penting kan pernah kecelakaan. Video betulan ya? Iya, ada videonya. Orang itu lagi tergeletak gitu sama kepala. Ada tuh videonya. Nanti aku cari ya. Enggak mau lihat aku. Kemarin aku juga tahu tapi aku nggak mau lihat. Allah yang kayak gitu-gitu aja nggak mau ngeri lihat. Ngeri dia. Ngeri-ngeri sedap. Ya untuk warga Batam tolong hati-hati lah. Di flyover itu kan memang suka. Jadi kalau belok orang lurus. Kalau dapat informasi dari sosial media coba dipilah-pilah dulu ya, karena kadang ada hoax. Jangan langsung disebarkan karena nanti ini polisinya lagi nyari. Ini karena bukan ada polisi. Itu. Polisi lagi cari siapa yang pertama menyebarkan. Akhirnya nanti tangkap polisi. Ya, nah itu nangis. Minta maaf, bikin surat pernyataan. Makanya harus dipilih, harus bijak. Jadi daripada lihat berita di mending lihat Batam Barelang TV. Iya, ada Dila. Jelas beritanya fix itu. Yang mau minta nomor telepon komen. Oke, untuk berita selanjutnya, Bang Roni silakan. Berita selanjutnya dari medialova.com. Viral, seorang wanita lebih mengutamakan skincare ketimbang makan. Meninggal di kosan dalam keadaan glowing. Mengejutkan, sebuah informasi viral, seorang wanita lebih mengutamakan skincare ketimbang makan. Meninggal di kosan dalam keadaan glowing. Cantik menjadi modal utama setiap wanita, sehingga rela melakukan perawatan wajah agar tetap kelihatan glowing. Apapun perawatan dapat menguras isi kantong yang lebih banyak dan lebih mementingkan perawatan ketimbang makan. Kejadian ini sama halnya video viral TikTok yang tersebar di
media sosial TikTok. Konten ini hanya sebuah gambar screenshot yang diambil dari konten Instagram milik @zal_1909 dan akhirnya konten ini ramai menjadi perbincangan hangat warganet. Lantas bagaimana faktanya ya? Jika melihat dari judul konten yang tengah viral, terkadang kalian akan sedikit menggelitik karena meninggalnya perempuan tersebut, namun belum tentu pasti kebenarannya. Karena siapa tahu perempuan tersebut memiliki riwayat penyakit. Oh, ini beritanya dari TikTok. Oh. Belum tentu kebenarannya. Masalah ini perempuan mati glowing Bener-bener atau enggak gara-gara lapar. Tapi soalnya nggak masuk menyelamatkan akal. skincare. Ini soalnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi bisa jadi ada juga yang terlalu obsesi, Bang. Walaupun obsesi. Oh iya betul. Yakin aku. Paling mentok-mentok kurus. Enggak bisa. Ya kalau kurus mungkin. Terus Tapi ini penyakit kuning, leukemia. Ya kan dia nggak makan-makan. Nanti kalau aku makan krim malamku gimana? Kalau aku makan itu ku gimana? Kan bisa Bukan. jadi gitu. maksudnya begini, kenapa nggak masuk akal? Kan apa nih? Manusia itu kalau nggak makan kan ada efek pertama yang dirasakan, lapar. Lapar. Setelah lapar dia kalau nggak makan juga sakit perut. Abang jangan salah loh ya. Terus ada yang nggak makan langsung mati. Enggak, makanya aku bilang paling mentok itu dia kurus, kalian diet lah. Dia kan glowing, terus kalian diet, kebablasan penyakit kuning, tipes. Makanya itu nggak masuk akal aku lah. Jadi dia tuh harusnya walaupun dia mungkin menghabiskan uangnya untuk beli skincare ya. Skincare ya, Dari tapi kayaknya kalau untuk makan tetap makan. ketika dia beli nih gajian lah, contohnya gajian lah dia 2 juta atau 3 juta, berapapun lah dia beli skincare harganya sesuai dengan gajinya, habis nih. Habis itu kan dia lapar. Iya. Ketika dia lapar dia pasti cari makan. Iya, pasti. Ya kan nggak mungkin dia biar lapar. Dia kan punya kawan dan punya pikiran. Aku nggak masuk nalar kalau seandainya dia harus nahan Cuman lapar sampai konten-konten orang-orang yang kayak gini-gini Ya, aja konten nih yang TikTok biar rame. ngejek-ngejek karena kan banyak tuh perempuan-perempuan wanita-wanita di TikTok itu yang glowing gitu. Apalagi kalau glowing kan dia FYP, Bang. Apa tuh FYP? FYP tuh dia benar-benar untuk pokoknya dia naik lah statusnya gitu. Oh gitu. Kayak model-model kayak awak ini aduh. Glowing. Enggak. Ya aku makan. Tapi nggak pakai ya paling cuci muka kayak gitu. Kayak Jadi- gini-gini aja, Wak. Kan bisa pakai filter. Iya. Pokoknya selagi filter IG itu ada aman. Semuanya glowing. Semuanya glowing. Iya. Sangat ngapain juga mesti sampai mati. Kalau boleh beli skincare, perempuan itu wajar beli skincare kalau menurutku. Tapi disesuaikan juga dengan kemampuan. Iya, betul. Karena nggak ada tuh orang yang mati gara-gara kelaparan. Kok nggak ada lah, Dil? Bang, nggak Yang mungkin mati lah dia kekenyangan kelaparan nggak ada. pasti dia kelaparan nggak langsung mati kan? Dia nggak langsung mati. Dia masih ada waktu untuk cari makan. Kalau dalam gua, Iya. Kan emang ada zaman sekarang ada dalam gua. jadi dalam kamar dia. Gua mana? Gua mana? Hah? Nggak ada gua di sini. Oke lah, itulah berita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan dan bagikan. Semua berita-berita yang kami bacakan tentunya pastinya ada di website-website yang sangat terpercaya. kecuali bercandanya. Bercandanya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, itu hanya hiburan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.